Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andiar Maidah. Ini adalah video kedua saya, jurnal harian terkait materi analisis isu-isu kontemporer dalam sikap perilaku bela negara. Ini materinya dibawakan oleh Bapak Rahmat Suparno. Sebelum membahas terkait isu-isu kontemporer, terlebih dahulu kita harus tahu perubahan dalam strategi. Dalam hal ini perubahan itu sangat penting baik di dunia bisnis maupun pemerintah. Ini adalah dua contoh. Dalam dunia bisnis, jika kita tidak mau berubah, jika pelaku bisnis atau perusahaan tidak mau berubah, maka dia harus siap-siap yang namanya gulung tikar. Banyak kasus-kasus atau contoh-contoh perusahaan baik yang perusahaan handphone ataupun kamera yang dia tidak mau melakukan perubahan, akhirnya apa? Gugur, bangkrut. Terus untuk pemerintah dia harus lihat perubahan, dia harus mau mengikuti perubahan. Dengan melakukan perubahan, maka sebenarnya pemerintah juga akan menjaga kepercayaan publiknya. Tapi pemerintah yang tidak melakukan perubahan adalah pemerintah yang bersiap untuk kehilangan kepercayaan publik. Begitupun transformasi di Indonesia, perubahannya jelas sangat harus terlihat. Misalnya, pemerintah berencana dari tahun 2020 yang pendapatan per kapitanya hanya 5.000 US dollar diharapkan pada 100 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia pada 2045 penghasilan per kapita rakyat Indonesia adalah mencapai 20.000 US dollar. Kita masuk di isu-isu kontemporer. Isu itu apa sih? Secara teori, isu adalah masalah yang dikemukakan untuk ditanggapi. Isu juga merupakan kabar yang tidak tentu kebenarannya dan tidak jelas asal-usulnya, kabar angin maupun desas-desus. Sedangkan isu kontemporer sendiri adalah sebuah masalah atau masalah-masalah yang dikemukakan untuk ditanggapi yang sedang hangat-hangatnya atau yang sedang sering-seringnya dibahas saat ini. Contoh isu-isu kontemporer yang sangat booming saat ini yang biasa dibahas pada saat ini adalah pertama, di dunia industri, revolusi industri 4.0 yang mengubah sendi-sendi kehidupan yang semulanya serba kita harus menulis ataupun memakai kertas, harus semuanya manual, dibalik, dibubah ke dunia digital. Semuanya harus dalam dunia digital. Selain itu, isu kontemporer selanjutnya adalah kejahatan dunia digital dan terorisme serta radikalisme. Pemakaian sosmed saat ini sangat erat hubungannya dengan radikalisme atau penyebaran berita hoaks. Selain itu, kejahatan di dunia digital seperti penipuan juga sangat marak terjadi. Nah, selain itu ada juga masalah ancaman penyalahgunaan narkoba. Sudah sejak lama narkoba banyak digunakan, tapi akhir ini pemakaian narkoba sudah mencapai sudah masuk sampai banyak pihak. Pertama bisa ke anak-anak, ke orang tua, ke wanita, bahkan sudah mencakup di pegawai negeri sipil yang seharusnya menjadi contoh untuk orang lain. Refleksi diri terkait materi ini, isu-isu kontemporer dalam bela negara, saya secara pribadi akan lebih selektif dalam menerima berita. Apalagi belakangan ini terlalu banyak berita-berita hoax, terlalu banyak berita-berita palsu yang tidak bisa dipercaya, sehingga kita harus mengungkap kebenarannya terlebih dahulu baru melihat atau percaya dengan berita tersebut. Selain itu, tidak langsung mengambil tindakan terhadap suatu kasus. Kita harus bisa menganalisa terlebih dahulu apa yang menjadi penyebabnya. Dan setelah kita menganalisa, kita bisa merumuskan strategi ataupun solusinya. Sedangkan untuk aktualisasi terkait materi isu-isu kontemporer dalam bela negara, yang saya ingin lakukan adalah yang pertama, mengambil satu kasus. Misalnya tadi ada permasalahan terkait kenaikan atau penurunan UKT. Saya ingin melakukan analisa fishbone ataupun SWOT yang kemudian bisa dijadikan tools untuk mencari strategi ataupun solusi bagi kampus saya, tempat saya bekerja. Selain itu, saya juga akan mencoba melakukan open diskusi dengan mahasiswa untuk sharing pemikiran terkait isu-isu yang saat ini sedang terjadi.
misalnya pada saat wabah COVID ini terjadi, ataupun masalah terkait UKT ataupun yang menjadi keresahan mahasiswa saat ini. Oke, untuk hari ini saya rasa cukup sampai di sini videonya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.